Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini materi pertama kita tentang pemrograman berorientasi objek. Ya. Di materi ini kita akan mempelajari PBO menggunakan bahasa pemrograman C#, ya, C#. Nah, pembahasan kita di awal adalah kelas dan objek. Ya, apa itu kelas, apa itu objek, kita akan bahas di pertemuan ini. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh. Ya, kelas itu adalah cetakan atau blueprint, ya, blueprint. Atau gampangnya kelas itu abstrak, tidak nyata, cuma disebut-sebut saja. Contohnya mobil. Mobil itu kalau kita sebut mobil, itu kan belum jelas, ya, belum jelas mobilnya apa, mereknya apa, warnanya apa. Nah, kalau objek itu adalah wujud nyata dari kelas. Kalau kita sebut misalnya Mercedes, ya, maka jelas sekali bahwa mobilnya mereknya Mercedes, warnanya adalah hijau. Ya, di sini ada 3 mobil yang berbeda, ya. Ada 3 mobil dengan merek dan warna yang berbeda. Tetapi ketiga mobil ini berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas mobil. Ya, paham ya? Sama halnya kalau dalam misalnya kita buat aplikasi Siakat misalnya, itu ada kelas namanya mahasiswa. Kalau kita bicara kelas mahasiswa, itu kan belum jelas mahasiswa yang dimaksud ini siapa. Tapi kalau misalnya Budi, NIM-nya 802020 sekian-sekian, nah itu baru jelas objeknya. Jadi Budi itu adalah objeknya, mahasiswa itu adalah kelasnya. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke contoh mobil tadi, ketiga mobil ini berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas mobil. Nah, kalau kita implementasikan dia ke program, ya, ke program, maka akan jadi seperti ini. Ya, akan jadi seperti ini. Saya langsung saja contohkan. Saya hapus dulu. Oke, kita akan buat kelas baru. Ini saya hapus dulu ya sebelumnya. Ya, caranya tinggal klik kanan di project kita, kemudian add class. Nah, pada saat membuat kelas, biasakan diawali dengan huruf besar, ya, mobil misalnya. Saya enter, saya add, sorry. Nah, nanti di kelas ini kita definisiin mobil itu apa sih ciri-cirinya. Nah, ini disebut dengan istilah property, ya, property. Ada juga yang nyebutnya dengan istilah atribut, ya. Saya contohkan, public string merek, mobil pasti punya merek, ya. Kemudian public string warna, ya, mobil itu pasti punya warna. Jadi ciri-ciri dari mobil itu apa sih? Nah, itu yang kita definisikan ke dalam kelas kita, ya, ke dalam kelas kita. Lalu selanjutnya ada istilah method, ya, method atau biasa disebut juga dengan istilah function. Nah, di sini coba kita ketik dulu public void maju, ya. Nah, bedanya antara method dengan properti, ya, bedanya adalah kalau properti dia hanya mendefinisikan saja, mendefinisikan ciri-ciri saja. Tapi kalau metode itu dia berisi aksi. Misalnya untuk mobil bisa maju itu apa sih yang dilakukan? Nah, itu kan ada banyak yang dilakukan, ya, ada banyak sekali yang dilakukan. Kalau ini kita contohkan nih, maju itu kita tampilkan console red line mobil plus merek jalan maju. Seperti ini. Sorry, mereknya kita pakai this, ya, seperti ini. Nah, kalau di properti kita tidak bisa buat console red line, ya. Kenapa? Karena dia kan cuma definisi saja, definisi dari kelas tersebut. Nah, sekarang kelasnya kan sudah jadi, ya, kelas kita sudah jadi, tapi tadi ini kan belum jelas mereknya apa, warnanya apa. Oke, sekarang di sini
kita akan buat objek. Sekarang kita saatnya buat objek karena kan sudah ada kelasnya. Nah, cara buat objek, nama kelasnya, nama objeknya mobil 1, new mobil. Mobil 1 itu mereknya saya kasih, mereknya adalah Toyota. Ya, mereknya Toyota, masih di mobil 1, warnanya misalnya warna merah. Oke, berarti sekarang sudah ada mobil 1. Mobil 1 ini berasal dari kelas mobil. Oke. Kemudian ada lagi mobil 2 sama dengan new mobil. Mobil 2 titik merek sama dengan Suzuki misalnya, Suzuki. Kemudian mobil 2 titik warna sama dengan coklat. Oke, sekarang kita sudah punya dua objek. Objek pertama kita kasih merek dan kita kasih warna. Ada objek kedua kita kasih merek dan kita kasih warna juga. Nah, pertanyaannya, bisa tidak mobil 1 ini saya kasih bukan merek ya, apa ya, negara asal, bukan negara asal ya. Kalau mobil itu apa sih ciri-cirinya? Jumlah spion misalnya, bisa tidak? Mobil 1 jumlah ban lah, sorry ya, jumlah ban sama dengan 4. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam kelas mobil kita tidak pernah mendefinisikan jumlah ban. Ya, jumlah ban itu tidak pernah didefinisikan. Makanya tidak bisa digunakan. Ya, beda kasusnya kalau misalnya di sini kita definisikan dia. Saya definisikan jumlah ban public int jumlah ban, maka nanti di sini dia tidak error lagi. Paham ya? Jadi nilai yang bisa kita atur itu adalah nilai yang sudah didefinisikan di kelasnya, ya, di kelas mobilnya. Oke, sekarang mobil 1 titik maju, ya, maju. Oke, kalau programnya saya jalankan, kita jalankan programnya. Oke, maka yang muncul itu hanya mobil Toyota jalan maju, sementara mobil Suzuki itu tidak muncul outputnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, jadi karena objek mobil 2 itu tidak pernah kita panggil metode majunya. Ya, yang kita panggil metode maju itu hanya di objek mobil 1. Ya, oke. Mobil 2 dot maju. Nah, gini maksudnya. Kalau sekarang outputnya harusnya sudah 2, ya, outputnya harusnya sudah 2. Oke, saya lupa console read key ya. Console read key. Oke. Seperti ini. Sekarang dua-duanya sudah jalan maju. Kita punya dua objek berasal dari satu kelas yang sama. Jadi inilah yang dimaksud dengan gambar ini tadi. Ya, satu kelas, dari satu kelas itu kita bisa mencetak banyak sekali objek. Ya, banyak sekali objek. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Jadi kalau kita simpulkan ya, bahwa di dalam sebuah kelas itu intinya cuma ada dua, ada atribut atau ciri-ciri, kemudian ada metode yang merupakan fungsi. Jadi bisa maju, bisa mundur, ya, bisa maju, bisa juga mundur. Nah, kita simpulkan lagi cara pembuatan objek. Tadi nama kelas, nama objek. Nama objek ini sebenarnya bebas, ya, kayak nama variabel lah aturannya. Kata kunci new, kemudian nama kelasnya lagi atau konstruktor, ya. Oke,
Kita buat contoh programnya ya. Ini contoh program yang tadi mobilnya. Kita lihat ada latihan ini ya. Di materi ini kita ada latihan. Nah, di sini disebutkan dengan kelas mobil buatlah program yang meminta user menginput nama dan warna. Kemudian tampilkan dengan metode maju sehingga kalau dijalankan programnya muncul tulisan mobil Avanza warnanya putih jalan maju. Oke. Nah, sekarang saya akan kerjakan ini. Silakan teman-teman perhatikan dulu. Tadi kita lihat ya, ini saya komentari dulu. Ctrl K, Ctrl C ya. Oke. Kita lihat soalnya. Buat program yang meminta user menginput nama dan warna. Berarti kita buat dulu nih input nih. Masih ingat ya? Console.write aja, sorry. Input warna. Kemudian string warna sama dengan console.readLine ya, readLine. Saya juga lupa. Oke, kita coba aja dulu. Kita coba dulu, harusnya muncul tulisan input warna merah misalnya. Oke. Kemudian merek dulu kayaknya baru warna ya. Input merek. Kemudian di sini merek. Kemudian baru setelah merek baru input warna. Oke, berikutnya baru kita buat objeknya. Mobil sama kayak coding kita sebelumnya tadi. Mobil 1 sama dengan new mobil. Oke. Nah, kemudian mobil 1 dot merek itu berasal dari variabel merek ini ya. Ini. Kemudian ini masih di objek yang sama. Kita kasih warna mobil 1 dot warna itu berasal dari variabel warna. Udah selesai, tinggal panggil metode maju. Nah, kita lihat soal outputnya kan ada warna ya, mobil Avanza warna putih jalan maju. Berarti kita ubah di kelas kita mobil dis merek. Nah, warnanya belum. Warna berarti kan sama nih kayak merek manggilnya. Dis dot warna jalan maju. Oke. Silakan teman-teman lihat nih. Oke, gini jadinya. Nah, kalau kita jalankan input mereknya misalnya Avanza warnanya merah. Oke, mobil Avanza warna merah jalan maju. Oke, selesai ya latihan kita untuk latihan yang pertama ini. Nah, ada dua latihan ya. Dari program sebelumnya, ubahlah program agar meminta user untuk menginput 3 data objek mobil. Kemudian tampilkan hasilnya. Nah, ini teman-teman yang buat nih ya, bukan saya yang buat kalau yang latihan berikutnya. Jadi yang latihan kedua ini maksudnya contohnya nih, saya jalanin programnya. Saya input nih mereknya misalnya Toyota warna hitam. Nanti dia minta input lagi, belum tampil. Ini hasilnya belum tampil ya, hasilnya belum tampil, tapi input lagi misalnya tadi ya Suzuki warna apa misalnya. Nah, setelah 3 kali diinput, setelah 3 kali input merek dan input warna, baru kemudian muncul 3 output ya, muncul 3 output. Oke, nanti saya perlihatkan program jadinya ya. Sekarang kita simpulkan dulu dari materi kita pagi ini. Kelas itu merupakan deskripsi dari kumpulan objek yang sejenis ya. Kalau misalnya ada kelas mahasiswa, oke, kita contohkan di kelas mahasiswa. Nah, pada saat menentukan properti kita harus konteksnya apa. Misalnya kita buat program sistem informasi akademik. Kalau kita buat program sistem informasi akademik, maka mahasiswa itu
harus mempunyai ID, NIM, nama, dan jurusan, ya, jurusan. Tapi misalnya kalau konteksnya lain, konteksnya misalnya kita buat program ini ya, kalau misalnya kita bicara kelas mahasiswa di SIAKAD misalnya, Sistem Informasi Akademik. Tapi kalau misalnya kelas mahasiswa di beasiswa misalnya, ya, beasiswa, apa sih yang dimiliki? Sama ID, kemudian NIM, kemudian nama. Nah, di sini nanti ada penghasilan orang tua, penghasilan ortu. Kenapa? Karena kan dalam beasiswa biasanya kan penghasilan orang tuanya kan perlu tahu berapa, ya. Kemudian nanti pekerjaan orang tuanya apa. Makanya tadi ketika kita mendeskripsikan atribut, ya, atribut atau properti ini, maka kita akan lihat skopnya. Skopnya apa sih? Misalnya kita mau buat program apa sih misalnya. Kemudian tadi misal contohnya misalnya nama kakek misalnya. Nama kakek. Perlu enggak sih kita masukin nama kakek atribut, ya? Kan mahasiswa pasti punya kakek, ya. Nah, pertanyaannya perlu atau tidak kita masukkan atribut nama kakek ini dalam kelas mahasiswa? Kalau konteksnya SIAKAD ya enggak perlu. Kenapa? Karena SIAKAD hanya Sistem Informasi Akademik itu hanya perlu tahu nama orang tua dan wali, ya. Kakeknya kan enggak perlu. Enggak perlu tahu namanya, maksud saya. Nah, jadi makanya mendefinisikan atribut itu atau properti itu akan sangat tergantung dengan konteks aplikasi yang kita buat. Kemudian metode, ya, metode ini merupakan aksi, ya, aksi. Nah, sekarang kalau kita buat seperti ini, IPK ini metode atau atribut di kelas mahasiswa, ya. Nah, kalau IPK ini kan cuma punya nilainya misalnya 3 misalnya. Nah, berarti kan dia atribut, ya. Kalau misalnya metode tuh contohnya gini, login. Nah, login ini atribut atau metode? Sudah pasti login ini adalah metode. Kenapa? Karena login ini codingnya banyak. Nah, intinya gitu kan, codingnya banyak, mesti ngecek ke database dan sebagainya. Jadi dia ini merupakan aksi dari mahasiswa, bukan ciri-ciri. Kalau ciri-ciri ya ini tadi ciri-ciri mahasiswa. Kalau login tuh aksinya, login, ngontrak, itu semuanya adalah aksi dari mahasiswa. Oke, kemudian yang lainnya nanti bisa dilihat di modul, ya. Ada dis juga nanti tinggal kita lihat kembali kelas kita ada penggunaan dis, ya. Kemudian objek dapat memiliki atribut, ya. Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan latihan lagi. Dengan contoh yang lebih real, ya, yang lebih real dalam program. Kita akan buat kelas mahasiswa, kemudian mahasiswanya akan kita minta untuk login, ya, Nah, sebelum itu teman-teman silakan latihan dulu, buat latihan 2 dulu, ya. Silakan sekalian melatih udah lama nggak pakai SISAP misalnya, ya. Oke, silakan dilatih dulu. Oke, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya dengan contoh yang lebih real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini adalah latihan yang harus Anda buat. Jadi ada program yang bisa kita input. Misalnya di sini input merek 1 misalnya Ayla. Kemudian warna satunya adalah putih. Input merek 2 misalnya Sigra. Warnanya misalnya biru. Kemudian yang ketiga misalnya Avanza, warnanya misalnya hitam. Kalau saya enter setelah 3, maka muncul mobil Ayla warna putih jalan maju, Sigra warna biru jalan maju, Avanza warna hitam jalan maju. Oke, ini latihan yang mesti teman-teman selesaikan, ya, supaya nanti sudah terbiasa dengan pemrogramannya.